Adian Apitupulu menilai pernyataan Prabowo soal jangan mengganggu merupakan hal yang berbahaya. Polemik tak diundangnya Jokowi ke Rakernas 5 PDIP, Gibran mengaku siap untuk hadir. Megawati punya kuasa menentukan, saran Jokowi tak dianggap. Daftar dosa bea cukai dari Megatron, alat bantu SLB, hingga gratifikasi ex-kepala bea cukai Jogja. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Pernyataan jangan mengganggu yang diucapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dianggap sebagai sinyal berbahaya oleh politikus PDIP Adian Apitupulu. Dirinya dikhawatirkan pernyataan tersebut sangat subjektif dan rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan buat menekan kelompok yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Berikut informasi selengkapnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menganggap pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tidak ingin masa pemerintahannya kelak diganggu sebagai sinyal bahaya. Menurut politikus PDIP Adian Apitupulu, kata jangan mengganggu yang disampaikan Prabowo sangat subjektif dan tidak ada instrumen hukum yang bisa dijadikan patokan ukuran. Baik, Bung Adian Apitupulu, politisi PDIP, gimana Anda membaca pernyataan Pak Prabowo di acara PAN itu? Yang pernyataan mengganggu? Ya. Nggak ada yang bisa baca. Nggak ada yang bisa baca? Nggak ada, karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif. Nggak ada alat ukurnya. Apakah saya tidur ngorok mengganggu? Iya. Apakah kemudian orang dangdutan di sebelah rumah kita mengganggu? Apakah itu kan nggak ada alat ukurnya. Nah, berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antar anak bangsa dalam sebuah negara, tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif. Apa alat ukur mengganggu dan terganggu? Nggak ada. Apa bahasa dan alat ukur konstitusional dan undang-undangnya? Juga tidak ada. Oke. Nah, dengan demikian sangat bebas tafsir. Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A dan B, C segala macam, kita mengkategorikannya kritik. Prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu. Dan apa alat ukurnya? Ya dia sendiri yang tahu. Oke, tapi kan Pak Prabowo juga mengatakan gini, Bung Adian, kalau memang tidak mau jadi penonton di pinggir jalan ya silakan jangan mengganggu. Kalau PDIP mau masuk atau mau di luar sih sebetulnya? Kalau sampai hari ini kan kita gini, kita ini kan partai ya, partai yang terpimpin. Kita menunggu keputusan bersama yang representasinya adalah ketua umum. Kita tunggu saja itu. Tapi kalau kemudian tema pembicaraan kita malam ini tentang kata mengganggu, ya menurut saya itu nggak pantas. Nggak pantas? Nggak pantas, nggak tepat, menakut-nakuti, dan menurut saya punya potensi mengintimidasi orang loh. Misalnya begini, arahnya kemana? Kalau tidak mau bekerja sama, oke, dia mau bekerja sama dengan siapa? Partai politik, LSM, NGO, Ormas, organisasi apa? Kalau bahasanya kita lihat secara utuh, sepertinya yang dia maksud diajak bekerja sama adalah partai politik. Oke. Artinya partai politik tidak mau bekerja sama, nonton aja. Nonton. Bahasa itu pun salah. Oke. Partai politik itu institusi legal dan diakui oleh konstitusi dalam undang-undang kita dengan sekian banyak peran, apalagi mereka yang punya representasi di parlemen, dan tidak bisa jadi penonton. Nggak boleh. Mbak Lulu di parlemen boleh jadi penonton, nggak boleh. Ketika dia menjadi penonton dia salah. Saya harus di parlemen boleh jadi penonton, tidak boleh. Ketika saya jadi penonton saya salah. Adian mengatakan karena tidak ada patokan ukuran menurut aturan undang-undang itulah, maka tafsir mengenai jangan mengganggu yang disampaikan Prabowo dikhawatirkan sangat subjektif dan rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan buat menekan kelompok yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo menyampaikan pernyataan jangan mengganggu itu pada acara bimbingan teknis atau BIMTEK dan Rakornas Pilkada Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel JLS Luansya, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2024 malam. PAN, Gerindra, partai-partai lain, saya yakin semua partai di Indonesia punya orang-orang baik dan punya orang-orang tidak baik. Mari kita akui, iya kan? Kita boleh punya jiwa kors,
tapi kita juga harus introspeksi diri. Di Gerindra pun juga banyak yang kurang baik. Banyak yang baik, banyak yang kurang baik. Di semua organisasi ada yang baik dan ada yang kurang. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Prabowo menjelaskan dirinya tidak ingin ada lagi orang Indonesia yang menangis karena lapar. Dia menekankan rakyat Indonesia tidak bisa makan. Sibuk dan menyibukkan diri, itulah alasan PDI Perjuangan tak mengundang Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dalam Rakernas kelima PDIP yang akan digelar di Ancol, Jakarta Utara pada 24 hingga 26 Mei 2024. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan dirinya akan datang ke Rakernas itu jika seandainya PDIP memang mengundangnya. Berikut informasi selengkapnya. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5 PDIP akan digelar di Ancol, Jakarta Utara pada 24 hingga 26 Mei 2024. PDIP tak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin ke Rakernas, sikap PDIP mendapat balasan dari sejumlah pihak. Diketahui Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya akan menyampaikan sikap politik pasca pemilu dalam Rakernas. Selain sikap politik, forum itu juga akan menunjukkan sejumlah kejutan. Jarod mengatakan PDIP tak mengundang Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dalam Rakernas kali ini. Alasannya menurut Jarod, keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri, padahal Jokowi Ma'ruf didukung PDIP pada Pilpres 2019. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas, Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Lebih lanjut, Jarod mengatakan Rakernas hanya dihadiri kader internal PDIP. Dia menyebut semua peserta yang hadir merupakan kader PDIP. Istana Kepresidenan merespon tak diundangnya Jokowi ke Rakernas PDIP. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana enggan berkomentar banyak saat dimintai tanggapan. Yang jelas menurutnya diundang atau tidak, Jokowi selalu menghormati. Tenaga ahli kantor staf presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin membela Jokowi yang bilang menyibukkan diri sehingga tak diundang ke Rakernas PDIP. Ngabalin memahami diundang atau tidak merupakan hak internal PDIP. Perihal Jokowi yang disebut menyibukkan diri, Ngabalin membantah. Ngabalin menegaskan jadwal Jokowi sebagai presiden yang memang padat. Ditanya kan tergantung nanti kalau PDIP punya kewenangan karena itu internal organisasi partai ya, jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan dan PDIP bilangnya Pak Presiden menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Oh, saya harus ambil jadwal presiden ya biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal presiden. Waduh, coba tadi ada yang cegat saya bisa ambil jadwal presiden biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya. Termasuk tadi juga yang dari Sulawesi Selatan, dari Pontianak, dari Aceh. Jangan begitu dong cara ngomongnya ya, bilangnya. Ngabalin meminta PDIP untuk tidak membuat gaduh. Menurutnya situasi saat ini sudah tenang, terlebih sudah ditetapkannya presiden terpilih.
Sementara itu, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi juga merespons sikap PDIP yang tidak akan mengundang Presiden Jokowi dalam gelaran Rakernas PDIP. PAN menjawab setir ke PDIP. Di sisi lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tak mengetahui apakah PDIP mengundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi atau tidak ke Rakernas 5 di Jakarta 24 hingga 27 Mei 2024. Namun Gibran menyatakan dirinya akan datang ke Rakernas itu jika seandainya PDIP memang mengundangnya. Awalnya saat dimintai tanggapan soal PDIP yang tidak mengundang Presiden Jokowi ke Rakernas 5, Gibran tampak tidak percaya. Namun saat ditanya kepastian soal PDIP yang tidak mengundang Jokowi, Gibran mengatakan tidak mengetahuinya. Putra sulung Jokowi itu pun mengaku belum mengetahui apakah dirinya diundang atau tidak untuk menghadiri Rakernas 5 PDIP tersebut. Tapi dia menyatakan jika memang PDIP mengundangnya maka dia akan hadir. Jokowi nggak diundang ke Rakernas PDIP, Mas Gibran juga. Masa nggak diundang? Ya. Diundang kok? Hah? Nggak diundang? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Mas Gibran Ya tanya aja ke teman-teman PDI Perjuangan. Kalau Mas Gibran diundang nggak? Coba nanti saya lihat ya, undangannya sudah sampai atau belum. Kalau misal diundang datang? Kalau misal diundang datang? Insya Allah datang kalau ada undangannya. Melihat kesempatan hubungan sama Pak Jokowi di Bali kemarin. Ya cukup baik, nggak ada masalah kan. Semuanya baik-baik saja ya. Pak, kemarin Bapak nggak diundang ke Rakernas PDIP, bagaimana Pak? Ditanyakan yang mengundang, jangan saya. Tapi kemarin sempat akad bertemu dengan Bu Puan di DPWS, Pak, apa ada momen rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan. Cukup akad Pak? Apa? Semeringan gitu Pak, ketawa-tawa gitu. Ya, semeringan dong, masa nggak boleh semeringan? Apa ada jalan ketemu dengan Bu Mega juga Pak? Makasih ya, ada jalan ketemu dengan Bu Mega. Yang diobrolkan ya masalah air, namanya di World Water Forum. Ada pembahasan ketemu dengan Bu Mega nggak Pak? Dengan Mbak Puan nggak? Terungkap sudah kegagalan Presiden Jokowi menjodohkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lah penyebabnya. Berikut informasi selengkapnya. Misteri gagalnya perjodohan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto akhirnya terjawab. Ganjar Pranowo sendiri yang mengungkapkan bagaimana proses perjodohan itu berlangsung hingga akhirnya gagal bersatu. Dikutip dari program spesial Dialog di Metro TV, Ganjar mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dari pernyataan Ganjar Pranowo, gagalnya perjodohan itu terjadi disebabkan karena keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di awal, Ganjar mengaku sebagai kader PDIP yang taat dengan peraturan partai. Pasalnya, untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden ditentukan oleh keputusan partai, baik gabungan partai atau koalisi. Kan yang mengusulkan pasangan capres-cawapres itu adalah partai. Itu konstitusi loh. Partai politik dan atau gabungan partai politik. Nah, saya bukan ketua umum partai. Saya kader partai, anggota partai. Maka pada saat kemudian orang mau melamar, yang ada dalam bayangan saya adalah top leader ini. Pimpinan antar partai-partai akan bertemu dan berembuk. Kemudian Ganjar menjelaskan bakal ada pertimbangan-pertimbangan terkait kepantasan dan juga sikap partai. Ia tidak dipungkiri ada negosiasi di dalamnya untuk menentukan siapa yang menjadi calon presiden dan siapa yang menjadi wakil presiden. Ini fatsun dalam politik. Yang kedua, pasti ada pertimbangannya. Pertimbangan mana kira-kira kepantasan yang bisa. Kalau PDI Perjuangan pasti punya sikap dong. Ya. Satu, kalau kita partai pemenang, kira-kira kalau diajak negosiasi untuk berpasangan, Anda mau pilih jadi nomor 1 atau nomor 2? Ini contoh yang sifatnya lebih prinsip begitu. Lalu dia menegaskan keputusan siapa yang akan diusung merupakan keputusan seorang ketua umum partai, sekalipun yang mengusulkan calon adalah seorang presiden, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jokowi pun tidak bisa memutuskan karena bukan ketua umum partai,
Kendati demikian, Ganjar mengakui Jokowi telah memberikan saran dan masukan yang baik pada proses pencalonan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres lalu. Terus yang kedua tentu saja pertimbangan-pertimbangan yang ada di luar itu. Maka proses itu adalah proses negosiasi yang biasa saja. Ibarat ya lirik-lirikan, pacaran, mau enggak kita bareng. Jadi sampai pada batas itu masih wajar. Ya. Jadi kalau pada saat itu dikatakan saya batu, enggak. Kita mempertahankan prinsip. Kalau mau negosiasi, ayo kita duduk. Meskipun upaya menjodohkan itu datang dari seorang presiden misalnya. Pak Jokowi kan kita juga sempat dengar Mas Ganjar ikut juga berusaha menjodohkan Prabowo Ganjar. Di situ Mas Ganjar tetap berprinsip bahwa ini keputusan ketua umum, bukan seorang Jokowi. Iya, karena saya anggota dari partai politik. Saya kira Pak Jokowi memberikan masukan yang cukup bagus. Ini loh pasangan-pasangan yang memungkinkan. Dan basisnya biasanya beliau survei. Saya ini intens sekali, bicara sejak beliau jadi wali kota, intens sekali. Jadi artinya kami sebenarnya sama-sama tahu dan saling menghormati begitu ya. Maka pada saat beberapa masukan itu diberikan, itu sifatnya simulatif. Sampai nanti pada keputusan akhir akan seperti apa. Nah jadinya seperti ini. Begitu. Banyak juga yang penasaran Mas Ganjar, karena sudah menyinggung Pak Jokowi ya. Bagaimana hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi sekarang? Sampai hari ini saya merasa baik-baik saja. Karena pada pilihan politik yang berbeda, saya katakan tadi saling menghormati, ya saya hormati. Itu aja. Saya tidak ada merasa dendam, merasa marah. Ya pada titik tertentu kemudian berbeda, ya itulah sejarah, itulah perjalanan politik begitu aja. Saya tidak merasa punya sesuatu. Jadi, masih intens tidak berkomunikasi, apakah itu telepon, bertemu dengan... Kalau sejak pemilu belum. Dan sampai sekarang belum? Belum. Apakah Mas Ganjar merasa perlu ada pertemuan-pertemuan seperti ini untuk apakah mencairkan suasana, memberikan kesejukan di mata rakyat dan sebagainya? Karena kan banyak sekali. Setelah Pilpres, ayo pertemuan. Banyak yang mendorong pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega dengan Jokowi, ya kan Mas Ganjar? Kalau Mas Ganjar merasa perlu tidak sih pertemuan-pertemuan seperti itu? Boleh saja. Mau silaturahmi, mau berbicara pada kepentingan-kepentingan boleh saja. Yang penting ketika mau berbicara, kita mau berbicara apa? Kalau kita mau bicara pada bangsa dan negara ini, pemerintah nanti akan dilaksanakan dengan cara begini-begini, dan kita menyepakati itu, saya kira baik-baik saja. Saya selalu membuka diri, tapi pasti setiap orang akan punya sikap. Indonesia. Direktorat Jenderal Bea Cukai akan dievaluasi Presiden Jokowi lantaran banyaknya aturan yang dibuat sehingga menjadi polemik di masyarakat. Berikut sejumlah permasalahan yang membuat Bea Cukai disorot oleh publik. Presiden Joko Widodo ternyata menyadari Direktorat Jenderal Bea Cukai tengah mendapat sorot dari publik. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan akan segera menggelar rapat internal untuk membahas permasalahan di Bea Cukai. Jokowi belum menjelaskan kapan rapat itu akan digelar, namun dia mengatakan akan ada evaluasi terhadap Ditjen Bea Cukai. Belakangan ini, Ditjen Bea Cukai memang tengah menghadapi persoalan yang datang bertubi-tubi. Bermula dari masalah implementasi aturan barang bawaan impor, seorang netizen mengaku terkena bea masuk selangit untuk pembelian sepatu seharga 10,3 juta rupiah. Berikut ini merupakan sejumlah permasalahan yang membuat Bea Cukai disorot publik. Aturan barang penumpang. Bea Cukai mulai mendapatkan sorotan dari netizen ketika muncul peraturan Menteri Perdagangan tentang barang bawaan penumpang dari luar negeri yang mulai berlaku pada 10 Maret 2024. Peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang jumlah tas baru maksimal yang dibawa dari luar negeri adalah 2 unit per orang sampai kosmetik maksimal 20 buah per orang. Pelaksanaan peraturan ini di lapangan menuai kritik dan hujatan dari pengguna sosial media karena dinilai sangat menyulitkan. Ketika kasus mencuat, Ditjen Bea Cukai menyatakan hanya sebagai pelaksana aturan yang dibuat oleh Menteri Perdagangan yang saat ini dijabat oleh Zulkifli Hasan. Jagat maya heboh setelah seorang pengguna TikTok dengan nama akun @radika_altaf memposting video yang menceritakan dikenai biaya masuk sebesar 31,8 juta rupiah untuk pembelian sepatu senilai 10,3 juta rupiah.
Menanggapi video itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan beban bea masuk itu didasari dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Denda diterapkan karena perusahaan jasa pengiriman yang digunakan si pembeli sepatu, yakni DHL, keliru dalam memberitahukan nilai pabean atau cost, insurance, and freight atau GIF. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, kasus pembelian sepatu seharga 10 juta rupiah dan kena bea masuk sebesar 31 juta rupiah sudah selesai. Dia mengatakan pihaknya telah mempertemukan konsumen dengan pihak perusahaan jasa titipan atau PJT yang mengirimkan sepatu itu. Hibah untuk SLB. Bea Cukai kembali disorot dalam kasus alat bantu belajar untuk sekolah luar biasa atau SLBA pembina tingkat nasional. Singkat cerita, sekolah tersebut mendapatkan hibah alat bantu belajar berupa keyboard braille bernama Taptilo yang dikirim dari Korea Selatan. Barang itu disebut sudah masuk ke Indonesia pada 18 Desember 2022. Namun pihak sekolah diminta melengkapi dokumen dan ditagih ratusan juta oleh Bea Cukai. Setelah informasi ini mencuat, Ditjen Bea Cukai menyatakan kasus ini muncul karena kesalahan komunikasi pihaknya dengan perusahaan pengiriman DHL serta importer. Karena kesalahan komunikasi itu, Bea Cukai tidak mengetahui bahwa alat bantu tersebut merupakan hibah. Kasus ini berakhir dengan Bea Cukai menyerahkan barang tersebut kepada pihak SLB. Mainan Megatron. Kasus viral berikutnya yang melibatkan Bea Cukai adalah pengiriman mainan Megatron milik YouTuber Medi Renaldi. Medi mengeluhkan barang kirimannya itu sempat tertahan di Bea Cukai. Selain itu, dia menyebut mainannya yang rusak setelah dibuka seperti kardus yang penyok. Menanggapi tudingan ini, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo buka suara. Melalui media sosial, dia membagikan video rekaman CCTV yang memperlihatkan pihak Bea Cukai tidak membuka mainan Medi. Pihak yang membuka mainan itu untuk dicek adalah petugas pengusahaan pengiriman yaitu DHL. Box mainan itu kemudian ditutup kembali. Peti jenazah. Importasi peti jenazah kembali ramai diperbincangkan di media sosial X atau Twitter. Hal itu menjadi viral usai salah satu pengguna sosial media tersebut bercerita bahwa salah satu temannya dikenakan pungutan bea masuk sebesar 30% karena dianggap barang mewah. Bea Cukai menyatakan informasi yang diunggah pemilik akun Clarissa Ica adalah tidak benar. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Budi Ginanjar mengatakan telah melakukan pengecekan atas pengiriman peti jenazah dan jenazah dari Penang, Malaysia. Hasilnya tidak ada penagihan atau pemungutan bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor. Selain kasus-kasus yang viral tersebut, pejabat di Bea Cukai juga tak terlepas dari kasus korupsi, salah satunya yang menjerat ex-kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Dalam persidangan, Eko Darmanto didakwa menerima gratifikasi sebesar 23,5 miliar rupiah. Salah satu gratifikasi itu diperoleh dari pengusaha Irwan Musri. Dan berikut ini daftar penerima gratifikasi Eko Darmanto berdasarkan dakwaan jaksa KPK. Andri Wirjanto sebesar 1,37 miliar rupiah. Ong Andi Wiryanto sebesar 6.850 miliar rupiah. David Ganianto dan Teguh Jokrowibowo sebesar 300 juta rupiah. Lutfi Tamrin dan M. Khoiril sebesar 200 juta rupiah. Irwan Daniel Musri sebesar 100 juta rupiah. Randy Okjiaksmoko sebesar 30 juta rupiah. Martinus Suparban sebesar 930 juta rupiah. Sony Dharma sebesar 450 juta rupiah. Nusa Syafrizal melalui Ilham Bagus Prayitno sebesar 250 juta rupiah. Beni Wijaya sebesar 60 juta rupiah. Stephen Kurniawan sebesar 2,3 miliar rupiah. Lin Zheng Wei dan Aldo sebesar 204,380 juta rupiah. Dari pengusaha yang tidak diketahui namanya sebesar 10,9 miliar rupiah. Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno menyebut Eko Darmanto didakwa menerima gratifikasi dari belasan berbeda yang bersangkutan dengan keperluan jabatannya. Diketahui nama Eko Darmanto mencuat seiring kasus LHKPN milik pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo disorot publik. Khusus bagi Eko, dia mendapat atensi masyarakat usai acap kali memamerkan kekayaannya di media sosial. Di salah satu unggahan di media sosialnya,
dia memamerkan pesawat Cessna seri 127. Eko juga sebelumnya mengklarifikasi bahwa dirinya tidak memiliki pesawat dan pesawat yang dia unggah itu milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Setelah namanya viral, Eko meminta maaf kepada masyarakat karena memamerkan kekayaan di media sosial. Namun sejak viral itu KPK mulai menyelidiki kekayaan Eko hingga akhirnya saat ini dia duduk sebagai terdakwa dengan kasus gratifikasi selama menjabat sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.